Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Razi. Di sini saya dari Prodi Keperawatan akan menjelaskan mengenai alergi pada asma atau asma-asma yang dapat dipicu oleh alergi. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa alergi dari asma itu dibagi menjadi tiga ya. Ada yang tidak dapat kita cegah, ada yang tidak dapat kita cegah tapi dapat kita kontrol, ada yang tidak dapat kita, ada juga yang dapat kita kontrol secara penuh. Nah, contoh yang tidak dapat kita cegah itu apa? Perubahan cuaca yang mendadak, apalagi di musim-musim pancaroba seperti ini. Terus yang kedua, yang tidak dapat kita cegah, tapi dapat kita kontrol. Contohnya seperti apa? Makanan. Nah, contoh, apabila saya memiliki alergi terhadap susu, maka kita tidak bisa mencegah susunya itu menjadi alergi buat saya, tapi saya dapat mengontrol agar tidak mengkonsumsi produk-produk yang mengandung olahan susu, seperti itu. Dan juga ada alergi-alergi yang dapat kita kontrol sepenuhnya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah alergi-alergi yang dapat pemicunya itu dapat kita kontrol sepenuhnya. Apa saja? Contohnya itu ada debu, bulu hewan, asap, terus jamur rumah, terus ada apa lagi? Kecoa, hama ya, kecoa yang ada di rumah nih biasanya. Nah, itu semua hal itu dapat kita kontrol. Contoh dari debu dulu. Nah, dari debu kita harus rajin-rajin membersihkan rumah kita. Apa saja yang harus kita bersihkan? Jangan hanya untuk disapukan saja, tapi kita wajib untuk mengepel rumah kita itu 1 hari 1 kali ya, agar pertumbuhan debu itu tidak menumpuk di dalam rumah. Jadi kita lantai ini paling banyak nih biasanya debu-debu. Nah, makanya kita harus uh, membersihkan lantai itu dengan cara mengepelnya itu minimal 1 hari 1 kali. Apabila di rumah kalian itu hanya dilapisi oleh karpet lantainya itu, maka sebisa mungkin karpetnya itu kalian bersihkan setiap hari. Dan bagusnya itu kalian cuci karpet itu seminggu 1 kali ya. Jadi karpet itu kan memiliki surface yang memiliki alas yang tidak seperti lantai licin ya. Nah, mereka itu memiliki pertumbuhan kayak semacam bakteri, debu, penumpukan debu itu lebih tinggi di situ. Maka kita harus rajin-rajin membersihkan dan menjaga kebersihan karpet tersebut gitu loh. Terus bagian-bagian seperti sudut-sudut jendela yang ada di sini, nah itu pun kita harus rajin membersihkannya karena biasanya tempat-tempat penumpukan debu juga di sini nih. Nah, maka jangan biarkan kita diamkan selama berminggu-minggu terus kita bersihkan sekaligus, itu kan debunya itu akan banyak ya. Nah, itu. Terus jendela-jendela ini bisa kita tutup rapat ya. Sering-sering untuk menutup rapat jendela di rumah karena debu yang dihasilkan dari luar rumah itu memiliki potensi yang banyak banget untuk masuk ke dalam rumah kita, dan debunya itu tidak sedikit. Maka kita mencegahnya dengan cara menutup rapat jendela-jendela rumah kita ya. Terus di sisi lain itu kita juga harus membersihkan spray kasur, selimut. Nah, seperti itu kita harus bersihkan rutin. Mungkin untuk spray-spray ini lebih bagus untuk menghambat penghambat perkembangan bakteri juga, kita cuci menggunakan air hangat yang semi agak panas gitu ya. Nah, itu dapat mencegah pertumbuhan-pertumbuhan dari bakteri dan juga membersihkan dari debunya itu sendiri gitu. Terus di samping itu ada juga jamur. Nah, jamur ini cara membersihkannya seperti apa? Maka kita harus selalu merhatikan bagian-bagian rumah kita yang memiliki kelembaban yang tinggi dan juga tidak memiliki penerangan dari cahaya matahari yang baik. Contohnya itu biasanya di sudut-sudut rumah nih, belakang-belakang pintu dan sebagainya. Nah, itu kita harus rutin untuk dibersihkan. Kenapa? Apabila di sudut rumah ini sudah ada jamur, apalagi udah banyak nih, pas waktu kita mau membersihkan itu biasanya jamur itu akan melebur ke udara. Nah, kalau jamur itu sudah melebur ke udara, itu yang dapat memicu bahayanya untuk pernapasan kita semua. Gitu ya. Terus di sisi lain ada hewan peliharaan. Bulu hewan peliharaan itu banyak memicu untuk reaksi alergen asma. Nah, di sini kita dapat mencegahnya dengan cara apa? Jangan biarkan hewan peliharaan kita itu masuk ke kamar kita, nomor satu. Terus, kalau bisa kita siapkan ruangan khusus untuk bermain dengan mereka. Jadi, ruangan tersebut itu yang mana bulu-bulu mereka tuh tidak akan mengkontaminasi ke ruangan-ruangan lainnya. Dan kalau misalnya kita sudah bermain dengan hewan peliharaan kita dapat mencuci tangan atau mungkin mengganti baju apabila bulu-bulunya menempel di baju kita, langsung lakukan pencegahan pembersihan diri. Sama seperti halnya saat kita baru pulang dari luar nih, biasanya kan kita penuh dengan debu. Maka pulang-pulang itu jangan langsung tiduran, tapi kita mandi dulu. Karena dengan mandi itu kita kan membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu yang menempel dalam tubuh kita. Nah, itu dapat mencegah juga adanya reaksi alergen asma di kita. Terus apalagi? Hewan yang tidak diundang, seperti kecoa ya. Nah, kecoa ini kita harus memperhatikan itu jalur air di rumah, terus bagian-bagian sudut-sudut rumah biasanya yang memiliki banyak barang dan daerahnya itu lembab. Nah, maka itu harus sering-sering kita bersihkan.
Karena biasanya tempat-tempat kecoa itu mereka mencari tempat yang lembab, tempat yang penuh, maksudnya banyak seperti banyak barang atau bahkan mereka muncul dari jalur air gitu ya. Nah, kita dapat membersihkan itu semua. Terus asap, apabila kita memiliki pasangan atau mungkin teman dekat yang sering merokok, nah itu kita dapat bicarakan baik-baik bahwa kita tuh memiliki alergi terhadap asap, dan asap rokok itu salah satu pemicunya. Mungkin bisa untuk tidak merokok di dekat saya, atau lebih bagus itu tidak merokok sama sekali ya. Atau bisa Bapak Ibu yang mungkin masih merokok itu untuk menghentikan aktivitas merokoknya. Dan juga aktivitas membakar sampah atau membakar daun-daun di luar rumah. Itu kalau bisa dihindari ya. Karena asapnya itu selain merugikan diri kita sendiri, kita itu juga dapat merugikan orang lain. Seperti itu ya. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan itu adalah beberapa uh, pemicu alergen yang dapat memicu asma yang dapat kita kontrol. Jadi ada kebersihan lingkungan, kebersihan diri, terus juga penanganannya seperti apa. Kalau misalnya ternyata kita udah terlanjur kena serangannya, maka penanganannya itu dengan cara-cara ya mungkin yang teman-teman saya juga sudah sebutkan sebelumnya. Ada dengan obat-obatan asma, inhaler itu ya yang disedot itu. Terus ada juga dengan obat-obatan yang lain, tapi itu semua harus konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Maka apabila serangan itu sudah datang, maka lebih baik untuk langsung eh, dikontrolkan dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pencegahan singkat mengenai alergen-alergen yang paling banyak di rumah dapat dicegah oleh kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Valentina Febri Marzaleva dari program studi ilmu gizi. Saat ini aku akan menjelaskan mengenai diet asma. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai diet, pasti kita akan berpikir mengenai makanan. Nah, jadi dalam diet asma ini ada dua yang harus kita perhatikan, yakni makanan yang dianjurkan dan juga makanan yang harus kita hindari. Yang pertama, makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan yakni makanan yang mengandung serat yang tinggi, makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, dan juga makanan-makanan yang mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi pula. Nah, makanan-makanan tersebut ada di mana sih? Makanan-makanan tersebut ada di sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga di ikan-ikanan. Nah, kemudian untuk makanan yang dihindari, yang sebaiknya kita hindari itu apa aja? Yakni makanan-makanan yang dia mengandung garam yang tinggi, seperti jajan-jajanan pada yang ada di minimarket, terus kemudian ada minuman berkarbonasi, terus ada juga makanan-makanan atau minuman-minuman kemasan, dan juga junk food. Kemudian ada beberapa yang harus kita hindari juga, yakni makanan yang menjadi alergen bagi penderita asma. Jadi untuk menderita asma sebaiknya melakukan tes terlebih dahulu agar mengetahui alergen apa yang bisa membuat asmanya kambuh, seperti itu. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Thank you, bye-bye.